Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Raden Arya Pradana di channel YouTube saya. Masih bersama dengan cerita gaib Sang Indigo, cerita Sang Indigo. Yang kali ini kita masih bersama dengan Ibu Yayu Kusumawati. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Nah, kita kembali lagi berdiskusi dengan Bu Yayu Kusumawati. Nah, kira-kira tadi Bu Yayu sempat bertanya kepada saya, Ya, kira-kira apa pertanyaannya yang menurut mimpi saya. mimpi? Kalau saya kan nggak bisa apa-apa, cuma Allah yang Jadi mimpinya Ibu seperti apa tadi? Ringkasnya lewat jembatan, lewat jembatan. panjang sekali. Terus sampai habis itu ada pintu hitam, batu hitam. Tapi dia buka sendiri. Di belakang batu itu ada daun yang sejuk sekali. Ya, dalam gambaran saya orang bodoh ya, mungkin itu tempat sejuk itu bisa, kalau di situ bisa enak, kita bisa apa non sewu ISIS gitu. Tapi setelah itu saya punya angan-angan seperti itu, mau maju melangkah masuk, kok tiba-tiba ada penjaganya yang datang itu, yang datang, jangan pulang Bu, ibu tuh masih punya amanah 2 anak, ulah tuli kumpul. Terus ibu bilang, yo mbak mau saya itu apa jalannya aja lewat jembatan itu aja capek kok, jauh banget kok, kalau suruh balik lagi nggak mau. Saya memang bilang gitu, ya udah saya antar gitu. Terus diantar kok belum, nggak tahu lewatnya jembatan, kok tahu-tahu ibu sudah biar. Terus paginya mujizat Allah saya bisa jalan. Oke. Kalau yang sahabat-sahabat Raden Arya tahu nggak, kalau orang indigo kadang-kadang diselamatkan juga dengan di luar logika manusia pada umumnya. Feeling saya, firasat saya, dan opini saya itu adalah yang ngemong atau salah satu yang ngawat-ngawati. Kalau ngawat-ngawati bahasa Indonesianya itu adalah yang ngemong, jaga, yang ngasuh. Nah, kita nggak tahu, tapi yang jelas itu kadang-kadang saat kita lemah, kadang-kadang itu bisa menjadi sebagai penguat. Nah, untuk Bu Yayu sendiri, kalau sepengetahuan saya, dari firasat saya, dan ini pendapat pribadi saya, kalau salah itu pribadi dari saya, kalau benar itu dari Allah, bahwa kita itu kadang-kadang diingatkan dengan cara yang tidak logis, dengan di luar logika manusia, bahwa kita masih punya tanggung jawab, kita masih ada yang harus kita kerjakan, kita masih ada yang harus kita lakukan, dan kita masih mempunyai amanah terhadap diri kita, keluarga, atau masyarakat kita. Nah, seperti halnya saya mau mengibaratkan, melogikakan sesuatu. Nah, misalnya nih, kalau orang pada umumnya begini, itu tidak ada efek, tidak ada dampak. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya angkat begini, kalau saya buang begini, Bu Yayu melihat apa sekarang? Yang saya kayak kejadian apa ya, mungkin dari batin saya itu, itu ya suatu kayak benda, mungkin saya suruh mengoreksi diri saya sendiri. Gitu. Kalau saya angkat lagi tangan saya,
Saya tarik lagi, saya buang, set. Bu Yayu merasani apa? Sepenglihatan Ibu Yayu yang benar-benar Ibu Yayu lihat, Ibu Yayu rasakan. Saya merasa sakit saya ya. Bukan saya lihat, bukan saya pintar. Merasa sakit saya itu apa itu memang dari Allah. Tapi saya lihat kok saya ada yang Buat. jajili. Ya. Kalau saya tarik lagi, hap, saya buang lagi, hap. Apa yang Bu Yayu lihat? Ya sama. Masih sama. Orang indigo juga bisa kesantet loh. Ya, Ya. ini orang indigo juga bisa kesantet. Bu Yayu diberikan kelebihan Allah penglihatan, perasaan, tapi juga kita Ya saya memang merasakan. Tapi saya bisa orang, tapi saya nggak bisa keluar diri saya sendiri. itulah kita gunanya bersilaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita, baik indigo ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting silaturahmi itu menjadikan kita berkah, silaturahmi itu menjadikan kita mempunyai manfaat untuk orang lain. Saya aja kalau bicara kalau apa dia apa saya tuh kok gini, saya itu nggak bisa apa, cuma saya jalankan amanah Allah. Jenengan datang ke sini ya curhat seperti apa, saya bisa menerima, tapi saya itu cuma sebagai utusan Allah. Jadi jenengan datang ke sini itu bukan karena diri jenengan sendiri. Mungkin Allah mengutus itu tambah noneng gitu. Kalau saya gitu. Itu yang kadang-kadang kita digerakkan hati kita oleh Gusti Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu. Indigo itu juga manusia. Indigo juga punya rasa takut. Indigo juga bisa kesantet. Wallahu alam. Hanya Allah yang maha segala-galanya, yang maha raja dari segala-galanya, maha dari raja indigo, maha raja-raja segala-galanya. Kadang saya bisa lihat, tapi saya juga kadang-kadang merasa takut. Kayak ini tadi, terus adik lihat itu kan Google, belum nyampe tempatnya, saya sudah ketakutan. Soalnya di sebelah saya itu kan pohon rungkut. Saya itu melihat itu, takut saya. Apa yang dilihat? Ada perempuan, ada banyak sekali tadi itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu sebelah sini. Jadi ini masuk, terus apa keluar masuk kan ada jembatan itu, itu jembatan masuk lagi, terus ke kanan terus ada rongsok. Kalau ke sana jalan Wonosari. Nah itu ada rongsok masuk. Nah setelah masuk itu depan masjid, sebelum depan masjid, adik saya tuh buka Google Map tuh. Terus adik saya bilang, maju nih aku. Bilang apa ya mbak? Isto maju nih. Soalnya saya takut. Ya, walaupun saya itu ya, tapi saya merasa takut. Banyak banget di situ. Saya melihat perempuan. Terus saya melihat laki-laki. Terus saya melihat pocongan tadi. Pocongan. Makanya adik saya, gini, saya gitu. Maju, mungkin saya gitu. Itu adik saya juga sudah pilih. Dia semestinya rohnya mungkin gitu. Ya tak maju. Baru dia roh ngono saya gitu tadi. Itu tadi itu baru pulang tadi. Terus pulang ke sini. Jadi indigo itu juga punya rasa takut, benar. Ya, saya juga punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya rasa takut. Indigo juga ya bisa kena santet. Malah
rasanya tuh lebih takut ya. Lebih Soalnya kan melihat toh. Iya. Lebih takut. Saya takutnya tuh tadi tuh ya kalau dia nggak ikut, kalau ngikut gitu. Terus nanti ngikut terus sampai rumah dia nggak mau pergi. Terus kan ada yang seperti itu ya, ikut terus dia melihat keadaan suasana enak kan, bukan ada yang nggak mau pergi gitu kan, ada gitu. Takutnya tadi saya itu memang takut bener tadi saya, ketakutan bener saya. Waktu itu lewat jembatan itu malah nggak takut saya, padahal saya lihat di atas pintu itu, di atas pintu air itu, di atasnya itu ada. Tadi saya lihat, tapi saya nggak merasa takut waktu lewat jembatan. Tapi waktu masuk ke Rongsok itu ada jalan toh, sebelah utara Rongsok itu masuk sebelum masjid, sini masjid, ini agak ke sini, agak sebelum masjid ya kurang 2 meter. Itu saya pas gerumbulan daun-daunan itu saya takut. Bener takut bener tadi saya itu. Sampai ayo toh maju saya merasa takut benar. Takutnya ya itu nanti kalau terus dia nggak mau terus masuk ke itu tadi. Saya sampai punya rasa gitu tadi. Terus akhirnya kan mbak piyai ini wis metu. Nanti kan memang saya bikin sambung, saya antar ke itu, saya antar ke tempat rumahnya. Si Sherlock aja gitu, terus saya antar ke rumahnya. Terus saya belum ketemu di jalan itu ada kerumunan, itu memang saya takut. Saya lihat bener itu banyak sekali itu tadi, makanya saya juga ketakutan. Saya ketakutan kok rasanya, aku pedih banget kok. Terus tadi mau kesini jerak saya, aku mesti nggak tahu jalan jenengan saudara aku kesini kerja rawuh ke Kubuk kayak gini. Enggak lah, sama-sama. Inilah silaturahmi. Kita tahu bahwa Bu Yayu juga merasakan ya, santet ya. Bu Yayu itu dalam badannya bersama apa benar saya, tapi kalau rasanya itu rasanya iya merasakan. Jadi ini intinya Bu Yayu ini minta tolong, matur sama saya, begitu? Matur apa sama saya? Mau ngomong apa? Saya itu kena, soalnya rasanya beda dengan penyakit waktu saya sakit. Sampai 1 bulan setengah saya sakit. 1 bulan setengah. Ya, sampai semua itu bilang mosok lu Utias kok aku tak raiso, nggak bisa jalan. Foto saya nanti saya kirimkan, penyanyi lihat mesti beda. Katanya orang yang kesini semua tuh katanya bukan Utias. Nanti saya kirimkan. Jadi ini saya juga berarti mendapatkan amanah, dimintain tolong sama indigo lainnya yang bergerak di bidang pengobatan, minta tolong untuk diikhtiarkan dari penyakit yang Bu Yayu sendiri merasakan itu sebuah kiriman santet. Beda sekali dengan sakit yang saya sakit paru sama itu tuh beda sekali. Kalau biasanya saya tuh dibagi sakit sama Allah cepat sekali. Kok ini rasanya tuh kayak datang pergi sudah segala obat, segala jamu dasar, tapi kok rasanya nanti datang pergi, terus nanti jam 2 malam rasanya kayak dimelekin, kayak batu. Saya ambil. Bu Yayu berdiri.
Ada bisa. Istighfar. Ini apa nih? Batu. Apa yang saya ambil? Batu. Batu. Yakin? Hitam. Yakin? Ini yang dari Bu Ayu loh. Ya, saya buang. Batu hitam. Ini apa? Rambut. 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 Oke. Ini apa? Isi cabai. Apa? Isi cabai. Isi cabai. Ini hadap sini saya nih. Perlu kelihatan. Jadi tadi udah ketemu apa? Rambut. Batu. Isi cabai. Ini apa? Besi. Besi. Terakhir. Tali. 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 Balik ke sana. Ya, harap saya. Ya. Tali. Tali putih. Alham. Kayak Alhamdulillah. Rasanya gimana sekarang? ending. Hah? Itu kayak kemarin waktu saya sholat itu nggak ada apa-apa, tapi setelah cucu saya sholat yang sholat zuhur Hmm. itu ada masa kalau tikus kan tidak mungkin ya. Hmm. Cerok batu segini hitam, tapi kan cucu saya nggak tahu, langsung dibilang batu di barang. Hmm. Delok. Ora apa enggak bebas itu waktu saya sholat. Kan ini saya didik sholat semua. Ya. Soalnya ya non saya juga ada tamennya. Hmm. Itu saya didik sholat semua. Tapi rasanya sekarang badan gimana? Enteng. Enteng. Tadi kayak itu kayak diganjel. Jadi Bu Yayu waktu saya ambil melihat bentuknya. Batu hitam. Ah, Segini. batu hitam. Terus. Hitam. Hmm. Terus mumpalan. Hmm. Rambutnya itu ada kemerah-merahan, jadi enggak rambut hitam, Hmm. ada kemerah-merahan, ada keputihan. Hmm. Terus yang ketiga cabai, Hmm. isi cabai yang keempat Hmm. tali lawe itu loh, Kali apa ya? lawe yang untuk pocong. Allah. Saya malah nggak bisa lihat yang sedetail itu. Tapi kalau saya ngambil itu saya ikhtiar untuk orang itu tangan saya yang bergerak seperti Bu Yayu tadi. Jadi badan sehat sekarang? Enteng ya? Alhamdulillah. Bisa napas. Enak? Makanya kemarin tuh dikira saya COVID, Ah, terus disuruh tanya-tanya. negatif. Terus sampai terus ya memang jantung saya kan sudah ringan. Itu memang dampak dari jantung, tapi kok turun apa turun bisa apa detak jantung kok cuma 74, padahal masih bisa jalan. Nah, itu saya juga sudah merasa curiga, aku kenal tapi aku kok bisa gitu. Sekarang agak longgar, makan aja cuma nyampe di sini, terus nyampe di sini, baru selang setengah jam saya kasih air, baru aduh aku kenal saya gitu, tapi saya nggak kuat untuk apa-apa. Lah kok jangan ya ada filmnya ke Bunga ya
sesuatu, dan kenapa saya harus bayar itu, makanya saya paksakan itu saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita bersama Bu Yayu, istilahnya apa ya, sang indigo yang diberikan penglihatan dan perasaan bahwa indigo juga bisa sakit, indigo bisa takut, indigo bisa kena santet. Mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, juga diberikan kesehatan, dan insya Allah kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Demikian bincang-bincang bersama Ibu Yayu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.